Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan buat square sweetbread, tentunya bentuknya persegi. Ini merupakan jenis roti manis dengan taburan coklat dan kismis yang udah gak asing lagi kalian lihat di toko-toko roti ya. Nah, ini seratnya sangat halus sekali dan kita akan buat dengan cara yang sederhana tanpa ulen dan mixer. Oke, ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Kita sediakan air susu yang hangat. Lalu akan kita tambahkan dengan 2 butir telur yang sedang, ukuran sedang. Jadi total cairan susu dan air ini sekitar 220 sampai 230 ml. Setelah kita campurkan air susu dan telur, kita tuangkan dulu pada wadah. Kemudian kita tambahkan 6 sendok makan gula pasir. Ragi instan kalau mau ditimbang itu 8 gram. Di sini Mama Iji menggunakan 1 sendok makan. Kita aduk dulu, pastikan raginya udah aktif. Ini nggak Mama Iji diamkan dulu ya, karena udah terlihat itu buih-buih atau busa-busa raginya menandakan ragi ini aktif. Kemudian masukkan 500 gram tepung terigu protein tinggi, lalu 3 sendok makan susu bubuk, 1 sendok teh peres garam, jadi 1 sendok tehnya nggak penuh, nggak menjumbung ya gitu loh. Nah, ini kita aduk dulu, lalu kita tambahkan bread improver. Di sini Mama Iji menggunakan Bakerin Plus. Oh ya, kalau untuk susu bubuk tadi di sini kita menggunakan susu bubuk Denko full cream. Itu rasanya lebih berasa ya. Nah, ini kita aduk dulu sampai tercampur dengan baik. Oh ya, untuk air susunya bisa menggunakan susu UHT atau 3 sendok makan susu bubuk yang dicampurkan dengan air. Kalau susu kental manis juga bisa sih ya. Hanya saja karena udah manis mungkin takaran guranya bisa dikurangi. Nah, ini kita folding dulu. Nah, untuk roti manis yang satu ini Mama Iji sangat rekomen karena hasilnya itu sangat lembut dan moist, jadi nggak kering gitu ya, lembab. Nah, ini terus kita folding. Kalian bisa lihat konsistensi adonannya tidak terlalu lunak ataupun terlalu padat. Lalu kita tambahkan dengan 60 gram margarin. Nah, ini kita campurkan kembali dengan cara folding, lipat balik, membentuk bulatan, terus seperti ini sampai margarinnya itu tercampur dengan merata dan konsistensinya tetap lunak tapi tidak melekat. Nih kita terus bulatkan seperti ini. Jadi hanya tercampur rata saja. Kalian bisa lihat permukaannya masih kasar ya. Dan ini akan kita proofing. Untuk proofing kembali pada suhu ruang, tergantung suhu ruang, bisa sampai 60 atau sampai 90 menit, yang pasti sampai mengembang 2 kali lipat. Nah, setelah mengembang ini kita kempiskan dulu, kembali kita folding, arahnya membulat seperti itu ya, dan kita pindahkan ke papan kerja. Lalu dengan bantuan rolling pin ini kita rolling dulu bentuk persegi panjang. Ini juga membantu memperhalus permukaan adonan. Nih seperti ini ya. Ketebalannya sedang aja. Lalu kita taburi dengan campuran kismis dan coklat chips sebanyak 100 gram masing-masing atau secukupnya. Sangat simpel ya. Jadi setelah dicampurkan adonan ini hanya kita lakukan 1 kali proofing. Kemudian bisa langsung kita beri isian dan kita bentuk memanjang seperti ini. Ini kita padatkan terlebih dahulu. Jangan lupa bagian bawahnya dijepit rapat, bagian pertemuan adonannya. Lalu kita bagi menjadi 4 bagian.
Nah, kita siapkan dulu untuk loyang ini, loyang square atau persegi dengan ukuran 16 x 16 x 16 cm. Seluruh permukaannya kita olesi dulu dengan margarin dan taburi tepung. Untuk susunannya nih, saling berbalikan. Sebentar kalian akan lihat. Jadi kita letakkannya tidak searah tapi saling berbalikan agar nanti didapatkan bentuk permukaan yang seperti baling-baling gitu. Nah, seperti ini ya, kalian bisa lihat. Ini kembali akan kita proofing sebelum di oven. Sebenarnya tanpa tutup juga boleh ya, karena ini ada tutupnya, emang mau dipasang aja lalu sisakan sedikit nanti untuk kita intip apakah sudah mengembang atau belum. Kemudian kita tutup dan akan kita proofing yang terakhir sampai mengembang 2 kali lipat. Dan sebelumnya oven udah kalian panaskan terlebih dahulu ya selama 20 menit dengan suhu 180 derajat Celcius. Sekarang siap kita oven selama 40-45 menit, tentunya sesuai dengan karakteristik oven kalian masing-masing. Nah, ini udah selesai. Jadi untuk lama waktu pemanggangan itu juga tergantung dari besarnya adonan atau tebalnya adonan ya. Nah, ini kalian bisa lihat memang tidak sampai menutupi seluruh permukaan wadah atau loyang ya. Jadi agar bagian permukaannya terlihat seperti baling-baling. Jadi untuk ukuran adonan dan loyangnya udah disesuaikan. Tuh, seperti ini hasilnya. Jadi ada satu sisi yang masih terlihat. Sekarang kita hentak-hentakan dulu, balikan setiap sisinya. Ini selagi panas ya, harus segera kita keluarkan agar nanti bagian bawahnya atau dalamnya itu tidak lembab, akibatnya akan menjadi basah. Nih, ini dia hasilnya. Kalau kalian ingin buat seluruh permukaannya itu tertutup, artinya loyangnya juga ukurannya harus lebih kecil dari 16 cm jari-jarinya. Jadi sekitar 15 cm ya kalau ingin tertutup semua. Nah, sekarang selagi panas atau hangat kita olesi permukaannya bagian atasnya saja dengan margarin. Nah, seperti inilah penampakannya, berbentuk kubus atau square, tinggi, tebal, dan bertabur coklat kismis di bagian dalam. Ini dia hasilnya. Caranya sangat mudah, hanya 2 kali proofing pertama dan sebelum kita oven. Nah, sekarang kita udah bisa buat roti manis coklat kismis ala bakery ya. Tentunya udah nggak asing loh, ini sering banget kita jumpai tapi bentuknya persegi panjang biasanya. Nih, ini sangat lembut pastinya. Kalian bisa lihat seluruh permukaannya dengan kematangan yang pas, tidak terlalu kecoklatan banget. Karena kalau terlalu lama, itu nanti hasil rotinya akan keras dan kering. Nih, sekarang kita coba potong dulu, tapi potongnya setelah dingin. Tuh, ini dia hasilnya. Ini enak banget. Bisa disantap pagi hari, sarapan udah sangat kenyang, juga camilan keluarga. Nih, tuh bagian tepinya aja lembut, ya kan? Coba kita terus potong, kalian bisa lihat tuh adonannya sangat lembut, halus, dan ini tetap lembab selama 3 hari. Asalkan kalian simpan dalam wadah yang tertutup dan tentunya tadi dalam pembuatan juga tepat ya. Untuk konsistensi adonannya, campuran resepnya, bahan-bahannya, dan teknik pembuatan. Kalau mau disobek sayang, jadi tadi kita iris-iris baru kita sobek deh. Tuh, seperti ini hasilnya. Seratnya sangat halus, pastinya lembut. Oke ya, ini juga mantap untuk ide jualan. Sekarang kalian udah bisa buat sendiri di rumah. Sampai di sini dulu resep kita hari ini.
Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Egi berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.